Pada kesempatan sore kali ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa bertatap muka dengan tokoh kita yang satu ini, yang beberapa kalangan mungkin merasa takut dekat dengan dia, yaitu Bapak Ulil Absar Abdallah. Bapak Ulil ini lahir di Pati, besar di lingkungan pesantren. Ayahnya pemilik pondok pesantren dan pendidikannya adalah dari kecil sampai besar agama. Kemudian melanjutkan S2 di Boston University untuk bidang Religious Studies dan kemudian ke Harvard, dapat beasiswa di Harvard. Tapi nampaknya urusan politik dalam negeri lebih menarik daripada Harvard. Tahun 2010 beliau mencalonkan diri sebagai ketua PBNU dan mendapatkan suara cukup signifikan. Saya sebagai salah satu tim suksesnya waktu itu urutan keempat. Kemudian menjadi kolumnis yang cukup produktif, banyak menulis. Nanti lebih kenal lebih baik. Semoga Supanova ini nanti tidak dikirimin bom ketika menyelenggarakan diskusi ini. Kemudian yang kedua adalah Romo Fidelis, pamong rohani KNKI di sini. Beliau memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang filsafat dan sekarang sedang forsum, sedang mengambil PhD juga untuk filsafat. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan diskusi kerjasama antara teman-teman dari PPI, kemudian KNKI dan PCINU Jerman. Di Jerman sudah ada namanya pengurus cabang istimewa NU. Baru beberapa bulan yang lalu saya sebagai Rois Suriah PCNU-nya itu. Kemudian karena beberapa hal saya sudah mewakili sebagai PCNU di sini. Kemudian KMKI sudah ada Romo Fidelis. Saya minta PPI yang belum mewakili untuk menyambut sekitar 5 menit saja. Jadi saya serahkan ke Arif. Ini gak enak juga ini, pada duduk aku berdiri. Aku duduk aja juga nih. Ya, selamat sore menjelang malam teman-teman dari, wah ini berbagai kalangan ini. Ada dari PPI Berlin, teman-teman dari KMKI Berlin, teman-teman dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, dan juga ini saya lihat ada teman-teman dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Selamat datang bapak-bapak semua, teman-teman. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk membicarakan masalah penting ini sebenarnya, masalah bangsa ini. Masalah bangsa yang mana temanya itu adalah masa depan Indonesia sebagai negara bangsa berdasarkan Pancasila dan Kebinekaan. Wah, kalau saya ngelihat judulnya ini rumit banget. Cuman kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa yang bisa menjabarkan hal seperti ini. Nah, di sini kita tadi udah dijabarkan mungkin sama Mas Syafiq. Selamat datang Mas Ulil. PPI mengucapkan juga terima kasih udah bisa berdiskusi di tempat ini. Selamat datang juga Romo atas kedatangannya. Romo ini memang bapak kita juga di sini. Dia selalu ikut dalam diskusi penting. Tadi juga sudah dibicarakan kalau ya buat beberapa kalangan mungkin kenal Mas Ulil cuman sekedar ini. Oh, itu yang kena bom. Nah, cuman mungkin kita lebih tahu lagi malam ini, mungkin dengan acara ini kita lebih mengerti lagi apa pemikiran Mas Ulil dan apakah yang ingin dibicarakan mengenai bangsa kita ini, mengenai dasar negara kita, terutama pada malam hari ini. Jadi memang terlihat bahwa ada perbedaan pemahaman mengenai Pancasila atau dasar negara kita sendiri. Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa wah, Pancasila kelihatannya perlu diganti. Ada beberapa
orang yang mengatakan bahwa kelihatannya perlu direvisi atau harus diperkuat. Nah, mungkin bapak-bapak kita di depan ini bisa menjabarkan atau bisa lebih menjelaskan secara detail mengenai hal-hal ini. Sekian aja dari PPI. Yang pasti PPI mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak semuanya, kedatangan Bapak Ulil, Bapak Romo, Fideli, dan juga ini juga sebenarnya MC kita sendiri pun seorang tokoh. Nah, jadi selamat datang juga kepada Mas Afif. Iya. Jadi oke, selamat menikmati dan selamat berdiskusi. Sekian dari saya. Salam sejahtera. Ya, saya persilakan kepada Mas Ulil mungkin yang pertama 20-30 menit, kemudian Romo Fidelis. Terima kasih Mas Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya, selamat petang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dari PPI, KMKI dan PCINU Jerman yang sudah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Saya sungguh bahagia bisa bertemu dengan teman-teman di tengah-tengah jadwal acara saya yang sangat padat di sini. Saya datang ke Jerman kali ini sebagai undangan dari FNS bersama rombongan dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh partai di Jerman dari SPD, CDU dan FDP untuk belajar mengenai sejumlah aspek di dalam pengelolaan partai. Ini bukan studi banding, tapi karena kita datang di sini tidak dibiayai oleh negara, tapi oleh partai sendiri dan oleh FNS. Jadi saya merasa tidak berdosa. Saya tidak akan berbicara panjang. Saya ingin berdiskusi dengan teman-teman di sini sebetulnya dan mendengar bagaimana pikiran teman-teman tentang masa depan negara kita. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebetulnya, dan beberapa hari lagi kita akan memperingati juga Hari Kelahiran Pancasila. Oleh karena itu, kalau pada hari ini kita mendiskusikan mengenai tema Pancasila, saya kira sangat relevan. Saya kira tema tentang Pancasila sekarang ini menjadi relevan kembali justru karena ada beberapa insiden di tanah air yang terkait dengan terutama kehidupan hubungan antar agama satu dengan yang lain, atau hubungan antara kelompok dalam agama yang sama tapi antara satu kelompok yang kebetulan mayoritas dengan kelompok lain yang sekte, biasanya disebut dengan sekte lain dalam agama yang sama tetapi yang kebetulan dia minoritas. Dalam kasus di Indonesia sekarang adalah masalah Ahmadiyah dan juga belakangan masalah Syiah. Ini masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Memang tentu teman-teman semua sudah tahu perkembangan ini sejak reformasi pada tahun 98. Ada perkembangan sosial politik yang luar biasa, yaitu terbukanya keran kebebasan. Nah, bersamaan dengan terbukanya keran kebebasan itu juga ada dinamika baru dalam masyarakat, yaitu kecenderungan masyarakat Indonesia yang makin konservatif pada kutip ya. Sekarang ini faktor agama itu menjadi sangat dominan di dalam kehidupan sosial kita. Ada aspek positif negatifnya dari perkembangan ini. Aspek positifnya tentu adalah masyarakat makin sadar tentang pentingnya agama, dan agama bisa menjadi salah satu unsur yang membentuk etika sosial yang baik. Misalnya apa? Saya nggak tahu apa. Misalnya bentuk etika sosial yang positif yang disumbangkan oleh agama adalah
ya mungkin etos bersedekah ya, yang menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan sosial. Meskipun di dalam isu-isu penting belum kita lihat sumbangan agama yang cukup kelihatan. Misalnya di dalam etos membangun etos anti korupsi. Itu sungguh mengherankan bahwa Indonesia negara yang atau akhir-akhir ini kita melihat agama begitu kuat sekali perkembangannya dalam masyarakat, tapi bersamaan dengan itu ternyata korupsi juga tidak kalah kuatnya. Jadi ada dua arus besar yang saling bekerja secara bersamaan. Di satu pihak ada kecenderungan masyarakat makin agamis, tapi di saat yang lain juga kecenderungan korupsi luar biasa. Setelah saya masuk partai politik, saya menyaksikan bagaimana pengaruh politik uang yang luar biasa dalam masyarakat kita, terutama ketika pemilu. Nah, saya terus terang bertanya-tanya, di mana peran agama membentuk satu etos sosial yang bisa membentuk sikap masyarakat untuk bersikap bersih di dalam mengelola kekuasaan misalnya. Itu saya belum melihat secara real. Partai parah sekali kita lihat semua, termasuk partai yang selama ini dianggap sebagai partai yang sangat agamis dan partai dakwah yang mengedepankan etos bersih dan ternyata juga sama misalnya. Ternyata saya juga frustrasi, apakah mungkin korupsi diberantas dari Indonesia bisa ya? Apakah mungkin? Mungkin bisa, tapi butuh waktu 1 abad atau 2 abad. Kita sih tidak berharap selama itu, tapi kita as of now, saya terus terang belum melihat satu cahaya yang menjanjikan ya, bahwa korupsi bisa diberantas dengan baik. Tapi kita berharap bahwa agama dengan makin besarnya unsur etos agama itu punya pengaruh yang besar pada masyarakat, kita berharap korupsi bisa diberantas. Nah, tetapi ada aspek juga negatifnya. Dengan makin kuatnya semangat agama di masyarakat, itu juga ada aspek negatifnya. Aspek negatifnya antara lain adalah seperti diperlihatkan dalam beberapa survei yang kita baca di media massa akhir-akhir ini dari LSI, dari PBIN, dari Setara Institute, dari Indonesia Barometer, dari beberapa pollster yang lain. Kemudian juga terakhir dari satu lembaga yang Lakib yang barusan mengadakan survei tentang sikap keberagamaan pelajar Jakarta dan sekitarnya di kelas di sekolah menengah ya, SMP SMA yang sekolah umum. Nah, kalau kita lihat survei-survei itu kelihatan sekali bahwa makin kuatnya agama dalam masyarakat, terutama setelah reformasi itu ternyata berbarengan dengan munculnya sikap intoleran. Jadi tampaknya kesadaran agama yang mendalam pada masyarakat itu salah satu efeknya adalah masyarakat makin intoleran. Ini agak mengherankan. Mungkin salah satu cara menafsirkan data ini adalah, saya nggak tahu apakah memang yang disebut dengan orang yang agamis itu berarti artinya orang yang intoleran misalnya. Sebab di dalam survei terakhir yang dibuat oleh Lakib itu 48,9% dari siswa menengah SMP dan SMA di DKI dan sekitarnya, mereka itu salah satu indikator yang mereka pakai adalah 48,9% dari siswa-siswa di DKI itu mereka bisa membenarkan kekerasan yang dilakukan atas nama agama ataupun moralitas agama. Artinya mereka bisa mendukung atau mereka simpati kepada tindakan yang dilakukan oleh FPI misalnya, atau yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain yang melakukan kekerasan atas nama agama. Meskipun survei ini bisa diperdebatkan metodenya, tapi menurut saya ini satu
indikator bahwa di dalam masyarakat ada kecenderungan intoleransi. Dan sebetulnya cara membaca survei ini sebetulnya juga konsisten atau sesuai dengan sejumlah insiden yang kita lihat akhir-akhir ini, misalnya penyerangan terhadap gereja misalnya, atau masalah kesulitan yang dihadapi oleh beberapa gereja yang ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya ataupun di Kota Bandung. Kemudian juga munculnya beberapa kelompok yang begitu keras ya sikapnya terhadap masalah hubungan antar agama, masalah Ahmadiyah, yang menurut saya terus terang saya sebagai seorang Muslim malu sekali melihat bagaimana orang Ahmadiyah diperlakukan begitu buruknya di negara kita. Anda bayangkan di Mataram, di Lombok Barat, itu ada komunitas Ahmadiyah yang sekitar 200 orang. Mereka terusir dari desanya dan mereka kemudian ditampung di pemukiman. Jadi mereka menjadi pengungsi di negara sendiri. Mereka ditempatkan di daerah pemukiman dan itu sudah lebih dari setahun. Dan di pemukiman itu mereka kan mendapatkan listrik, layanan air segala macam. Itu kadang-kadang airnya diputus karena alasan ya mereka orang Ahmadiyah yang tidak patut diperlakukan sebagai manusia biasa. Dan saya diceritai oleh seorang teman sikap bupatinya, bupati atau gubernurnya, ini bupatinya yang mengatakan bahwa dan dikomplain, kenapa Bapak membiarkan perlakuan terhadap orang Ahmadiyah seperti ini. Dia bilang, kalau saya bukan pejabat publik, saya akan membiarkan orang itu menyerang mereka. Justru karena saya pejabat publik, saya ya mencoba netral. Tapi kalau saya bukan pejabat publik, saya akan membiarkan orang itu memperlakukan orang Ahmadiyah dengan cara yang semena-mena. Nah, jadi menurut saya perlakuan terhadap Ahmadiyah di Indonesia sudah keterlaluan. Bukan soal kita setuju atau tidak terhadap mereka sebagai satu umat atau kelompok yang punya doktrin tertentu, itu terserah mereka lah. Tapi bahwa mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia diperlakukan seperti itu, buat saya itu it's a big shame. Buat saya itu memalukan sekali dan sudah menyerupai semacam bahkan teman-teman yang melakukan advokasi terhadap mereka sudah menganggap ini sudah mengarah kepada semacam tindakan pelanggaran terhadap HAM yang luar biasa. Ada kecenderungan semacam ini di dalam masyarakat setelah reformasi dan ini di sini kita mempertanyakan bagaimana masa depan negara kita, terutama yang berkaitan dengan aspek hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Pancasila di sini memang problematis. Sebagai satu ideologi, Pancasila dulu pernah mengalami satu situasi di mana ideologi ini ditafsirkan secara buruk sekali oleh Orde Baru, dan setelah Orde Baru tidak ada, maka masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Pancasila sebagai satu ideologi negara. Tetapi pada saat sekarang kita berhadapan dengan konflik-konflik sektarian, konflik-konflik antar golongan dalam masyarakat yang menyangkut kepercayaan seperti itu, sekarang orang mulai rindu kembali, mulai mempersoalkan, lalu kalau kita didera oleh konflik sektarian semacam ini, solusinya apa? Apakah solusinya kita akan membiarkan masyarakat terus-menerus capek-capek oleh konflik sektarian berdasarkan agama atau perbedaan tafsir terhadap agama misalnya, atau kita harus merevitalisasi ideologi Pancasila ini supaya dia menjadi kekuatan baru yang menyatukan masyarakat. Saya kira alternatifnya tidak bisa lain kecuali alternatif yang kedua ini. Meskipun
Pancasila itu kita sepakati sebagai alternatif yang paling masuk akal untuk menjadi pengikat bangsa, tetapi di dalam prakteknya juga tidak mudah. Pada tanggal 1 Juni ini saya mendengar ada satu rencana di Jakarta untuk mengadakan semacam perayaan kelahiran Pancasila, tapi oleh kalangan yang, ya saya menyebutnya mungkin kalangan konservatif ya. Mereka ingin memperingati Pancasila tapi sekaligus bersama dengan Piagam Jakarta yang memuat 7 kata itu. Mereka menganggap bahwa Pancasila dan Piagam Jakarta yang memuat 7 kata itu sebagai satu kesatuan. Jadi mereka ingin memperingati Pancasila tapi Pancasila yang plus. Pancasila plus Piagam Jakarta. Tentu dengan asumsi bahwa Pancasila yang tanpa Piagam Jakarta itu dianggap mengalienasikan masyarakat Islam atau masyarakat Islam tertentu ya. Lalu mereka mengajukan satu versi lain, Pancasila yang plus Piagam Jakarta. Saya sih tidak yakin perayaan ini akan mengundang banyak simpati, sebab masalah Piagam Jakarta saya kira sudah selesai dulu ketika proses amandemen Undang-Undang Dasar kita pada pasca reformasi tahun 2002 ya. Ada perdebatan besar mengenai kembali ya soal Piagam Jakarta itu, dan akhirnya bahkan partai PKS yang kita anggap sikapnya dekat dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan Piagam Jakarta ini pun mereka juga sikapnya menurut saya cukup gentle, cukup di tengah-tengah. Mereka mengatakan bahwa ya mereka tidak menggunakan Piagam Jakarta tapi Piagam Madinah. Jauh sekali dengan Madinah. Menurut saya bagus, tidak Piagam Jakarta tapi Piagam Madinah. Yang intinya sebetulnya adalah dulu Cak Nur, almarhum Cak Nur ketika masih Orde Baru dulu, berkali-kali beliau mencoba untuk menginterpretasikan Piagam Madinah itu sebagai semacam justifikasi historis untuk Pancasila. Bagi saya itu menarik. Saya tahu beberapa tokoh PKS itu dekat dengan Cak Nur dan simpati. Mereka punya simpati yang besar terhadap gagasan Cak Nur. Dalam pandangan saya ketika PKS itu mengajukan alternatif Piagam Madinah, itu sebetulnya semacam rujukannya sebetulnya bukan Piagam Madinah, ya Piagam Madinah yang itu yang ada dalam sejarah, tapi Piagam Madinah seperti yang menurut saya seperti ditafsirkan oleh Cak Nur, yaitu Piagam Madinah artinya adalah ya satu kontrak politik di dalam masyarakat yang plural yang menghargai perbedaan. Jadi move yang dibuat oleh Partai PKS menurut saya itu menandakan satu keinginan untuk menerima Pancasila, menghindari konfrontasi antara Pancasila dengan agama dengan cara mengajukan satu alternatif lain. Nah, ya tapi ini salah satu faksi di dalam atau satu kelompok dalam masyarakat Islam yang menghendaki agar Pancasila ditafsirkan di dalam satu kesatuan dengan Piagam Jakarta. Sebagian besar masyarakat Islam saya kira sudah bisa menerima Pancasila secara penuh tanpa reserve, tanpa reserve. NU Muhammadiyah, bahkan NU pada tahun 84 ketika mengadakan muktamar ke-27 membuat satu keputusan yang menurut saya penting sekali, menerima Pancasila sebagai ideologi. Mungkin tidak, sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan istilah tunggal itu kan sebenarnya itu semacam rekayasa kalau Baru sebenarnya memaksa orang Islam supaya mengikuti ideologi negara. Tapi lepas dari masalah itu, lepas dari soal asas tunggal, menurut saya penerimaan NU terhadap Pancasila harus atau bisa dibaca sebagai cara orang Islam untuk menerima ideologi nasional dari sudut doktrin yang mereka yakini, yaitu Islam.
dan saya kira NU menerima Pancasila secara penuh, Muhammadiyah juga sama. Cuma masalahnya memang ketika masalah Pancasila ini dites dengan isu yang real, itu memang tidak mudah. Tes yang real itu misalnya adalah di dalam menyangkut soal hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Menurut saya tes yang paling penting untuk melihat apakah seseorang itu Pancasilais sejati tanda kutip atau tidak adalah ketika berhadapan dengan kelompok minoritas. Menurut saya itu kalau Anda bisa membenarkan diskriminasi di dalam bentuk apapun terhadap minoritas dengan alasan bahwa karena mereka kelompok yang kecil ya harus ngalah. Kalau kita masih dari segi ide bisa menerima itu menurut saya agak bermasalah. Oke lah, kita tahu gini, dalam masyarakat itu kan selalu ada aspek-aspek sosial yang kita akan bilang don't ask, don't tell. Tahu sama tahu lah. Di Amerika kita semua tahu bahwa tidak mungkin orang Islam itu jadi presiden, udah pasti. Nggak mungkin, jangankan orang Islam, orang Katolik jadi presiden di Amerika itu juga susah. Orang Mormon jadi presiden Amerika itu susah. Tapi kan kita nggak harus mengatakan itu. Jadi itu don't ask, don't tell. Kita tahu sama tahu TST kalau bahasa Jakarta. Orang Kristen di Indonesia ya susah lah mau jadi presiden, mau mereka. Kalau pemilu juga nggak akan menang gitu loh. Tapi don't say that. Itu secara politik tidak sopan. Karena begitu Anda mengatakan itu melukai perasaan banyak. Seperti perasaan seperti pernyataan Bambang Susatyo akhir-akhir barusan kemarin kan soal apa itu Maritanges itu. Buat saya ya oke, mungkin perkataan Anda itu mengandung kebenaran, tapi jangan mengatakan itu. Di dalam masyarakat yang plural ada etika, ada fatsun politik, ada adab dan sopan santun politik. Jadi Anda nggak boleh mengatakan itu. Nah menurut saya tes kita di dalam melihat apakah kita itu betul-betul are we truthful to Pancasila as our national ideology atau enggak, buat saya adalah bagaimana sikap kita terhadap kaum minoritas. Nah di dalam masalah ini menurut saya banyak yang menurut saya ya, kalau bisa berbeda pendapat dengan saya, menurut saya gagal. Dan we are as a nation, kita sebagai bangsa sekarang ini, we are failing di dalam tes ini, kita gagal dalam tes ini. Yaitu, ya saya sendiri anggota Partai Demokrat, yang kebetulan sekarang menjadi partai pemenang, presidennya juga dari Partai Demokrat, tapi saya punya sikap pribadi yang buat saya, pemerintah juga tidak korek sikapnya di dalam masalah minoritas itu. Misalnya, ini pendapat saya pribadi ya, bukan sebagai pengurus partai. Ya saya sebagai pengurus partai akan berpendapat yang sama, tidak berubah saya dalam hal ini. Saya nggak pilih pra Demokrat dan pasca Demokrat sama saja, nggak beda. Anda bisa memegang kata-kata saya ini. Di dalam masalah Ahmadiyah ini buat saya ada yang tidak korek di dalam cara pemerintah mengatasi masalah ini. Meskipun saya mengerti karena kompleksitasnya ya, saya mengerti kan ada yang ideal, ada yang kenyataannya tidak bisa dipaksa sesuai dengan yang ideal ya. Misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi di dalam judicial review terhadap Undang-Undang 1 KMPS tahun 65 yang menyangkut soal penodaan agama. Menurut saya, ya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada institusi MK sebagai pengadilan konstitusi yang keputusannya tidak mungkin lagi kita perdebatkan. Begitu mereka ketok palu ya sudah, samina wa ata'na, kita harus taat. Tapi secara pribadi saya mengatakan putusan MK itu kurang ideal. Sebab putusan, jadi ada Bapak dan Ibu sekarang tahu kan isi dari Undang-Undang 1 tahun 65 itu isinya adalah ada dua dimensi dalam undang-undang. Yang pertama adalah soal penodaan agama. Yang kedua adalah soal kalau ada satu kelompok di dalam agama tertentu ya
yang melakukan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran di dalam agama itu, tapi yang tidak sesuai dengan pendapat yang dominan di dalam agama itu, di pasal 1 ya, maka orang itu bisa dianggap melakukan tindakan penodaan agama. Jadi kalau ada seorang Kristen atau seorang Katolik atau seorang Muslim, Anda melakukan interpretasi terhadap beberapa pokok ajaran dalam agama itu yang tidak sesuai dengan pendapat dominan di dalam agama itu, maka Anda bisa dikriminalisasikan. Anda bisa dihukum paling tinggi sampai 5 tahun. Buat saya, apa ya masuk akal saja ini. Bagaimana orang bisa, jadi gini, contoh konkretnya adalah orang Ahmadiyah, karena mereka punya interpretasi terhadap pokok ajaran Islam menyangkut konsep kenabian yang tidak sesuai dengan pendapat dominan dalam masyarakat Islam, maka dia bisa dianggap melakukan penodaan agama. Oleh karena itu bahasa yang dipakai oleh beberapa kelompok Islam ketika melihat masalah Ahmadiyah ini langsung spontan secara insting mereka mengatakan bahwa mereka menodai agama Islam. Nah, buat saya perbedaan itu bukan menodai, nggak bisa dianggap menodai. Bagaimana mungkin ya apa ya? Mungkin bisa dianggap menodai, tetapi kalau negara ikut campur di dalam masalah ini kemudian ikut mengatakan bahwa mereka menodai juga, itu buat saya is too much. Karena salah satu konsideran yang dipakai di dalam surat itu SKB 2 Menteri Agama dan Dalam Negeri dan plus Kejaksaan Agung untuk menangani masalah Ahmadiyah disebut dengan SKB 2 Menteri itu. Antara lain konsiderannya adalah Undang-Undang 1 PNPS tahun 65 yang diputuskan oleh MK tidak bisa judicial review-nya ditolak kemarin. Nah, menurut saya ini bermasalah. Bermasalah karena ini sama dengan misalnya apakah orang Kristen Protestan misalnya punya interpretasi yang berbeda terhadap pokok-pokok ajaran di dalam agama Kristen yang berbeda dengan orang Katolik, apakah itu penodaan? Tidak bisa. Apakah orang Syiah yang punya pendapat tertentu tentang beberapa pokok ajaran dalam Islam yang berbeda dengan orang-orang Sunni, apakah itu penodaan terhadap Islam? Tidak bisa. Apakah orang Wahabi yang punya perbedaan pandangan dengan kelompok-kelompok Islam yang lain terhadap beberapa pokok ajaran dalam Islam, mereka punya pendapat yang beda, itu menodai agama? Kan nggak bisa. Ya, buat saya ya berbeda saja. Kalau saya berbeda pandangan dengan Anda bukan berarti saya menodai Anda, kan nggak begitu cara memandangnya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda dengan Anda terhadap masalah-masalah dalam Islam, bagaimana saya bisa dipandang sebagai menodai agama? Nggak bisa sama sekali. Kalau Anda menganggap saya sesat, tidak apa-apa. Tapi menodai buat saya itu is too much. Dan bahkan bisa dihukum 5 tahun. 5 tahun itu. Nah, menurut saya hal semacam ini tidak konsisten menurut saya dengan spirit Pancasila buat saya. Beberapa sikap pejabat pemerintah di dalam masalah Ahmadiyah, keputusan beberapa gubernur ya di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten terhadap masalah Ahmadiyah buat saya juga tidak konsisten dengan spirit Pancasila. Tentu menurut saya, menurut mereka mungkin bukan. Gini, alasan para pejabat publik di dalam masalah Ahmadiyah ini sebetulnya bukan masalah ideologis. Masalahnya lebih politis dan keamanan. Misalnya saya berbicara dengan wakil gubernur Jawa Timur itu juga orang Demokrat, dan wakilnya Saifullah Yusuf, keponakan Gus Dur, dan saya dekat dengan dia, dan ketika saya ngomong dengan dia bilang ya ini masalahnya sebetulnya murni masalah keamanan. Jadi ketimbang keamanan itu terganggu, ya sudahlah diterbitkan keputusan yang
melarang aktivitas orang Ahmadiyah di sana. Intinya adalah membuat masyarakat yang tidak suka terhadap orang Ahmadiyah itu lebih tenang lah kira-kira. Nah, tapi di sini kita menciptakan ketenangan at the expense of the minority. Kita menciptakan ini cerita di mana-mana. Di beberapa negara memang sudah biasa itu praktek demi keamanan orang yang kecil dikorbankan. Gitu. Ya, memang kalau logiknya adalah security, memang itu bisa dibenarkan. Tetapi sampai batas apa logika security ini bisa kita ikuti? Mungkin untuk short term solution mungkin bisa kita pakai. Mungkin saya juga nggak setuju. Tapi mungkin dari perspektif kepentingan pemerintah yang ingin menciptakan kestabilan supaya investasi jalan, oke lah kalau kita pahami itu. Tapi sampai kapan kita bisa menolerir logik semacam ini? Karena kalau itu terus-terusan, artinya orang minoritas dikorbankan selama-lamanya. Nah itu menurut saya, pertama itu tidak konsisten dengan prinsip HAM. Yang kedua tidak konsisten dengan prinsip demokrasi, yang intinya adalah demokrasi bukan kekuasaan mayoritas, juga bukan kekuasaan minoritas. Demokrasi adalah prinsipnya kekuasaan mayoritas tapi menghargai dan melindungi hak minoritas. Yang ketiga, ini juga tidak konsisten dengan semangat Pancasila menurut saya. Jadi buat saya logika yang melulu masalah security buat saya tidak bisa dipertahankan in the long term. Sooner or later harus kita mempersoalkan itu sampai kapan orang Ahmadiyah mau diberikan. Misalnya, buat saya mengganggu sekali. Bukan karena seorang Ahmadiyah, saya tidak percaya pendiri Ahmadiyah itu seorang nabi. No, tapi buat saya adalah it just insulting for me as Indonesian melihat mereka diperlakukan seperti itu. Terus saya nggak bisa itu. Dan kalau Anda melihat bagaimana mereka yang diperlakukan sekarang ini, itu buat saya itu sudah keterlaluan. Beberapa teman malah mengatakan itu sudah menyerupai genosida karena sudah semacam rencana sistematis untuk menghilangkan, mengeksterminasi satu kelompok ya. Saya sih nggak sampai sejauh itu. Buat saya ya ini menurut saya melanggar konstitusi, melanggar semangat Pancasila. Nah ini yang menjadi concern saya dan beberapa teman di Jakarta yang mencoba untuk melihat masalah ini. Buat saya teks kita sekarang ini sebagai bangsa Indonesia terkait dengan Pancasila adalah bagaimana kita memperlakukan Ahmadiyah. Yang kedua memperlakukan orang Kristen, dan ketiga beberapa kaum. Sebenarnya ada masalah lain yang juga krusial, tapi ya kita tidak bisa ngomong di sini terlalu panjang ya. Yaitu masalah orang-orang agama pribumi, agama adat. Banyak sekali kepercayaan lokal yang sebetulnya mereka itu mengalami diskriminasi, kita tidak tahu. Kita nggak tahu sama sekali, tapi ketika saya mendengarkan mereka, keluhan mereka itu yang tidak pernah terdengar oleh publik itu mengenaskan. Misalnya beberapa pengikut agama Sunda misalnya, itu saya nggak tahu sekarang itu sudah berubah, tapi sampai waktu yang tidak terlalu lama mereka itu tidak bisa menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan adat mereka. Jadi mereka itu tidak bisa nikah sesuai dengan adat mereka karena mereka tidak dianggap sebagai agama resmi. Bayangkan, orang mau nikah tidak bisa dan dipaksa untuk mencatatkan pernikahan itu berdasarkan agama yang ada. Ketika saya diceritain itu, saya sedih sekali. Orang mau berkeluarga secara normal sesuai dengan keyakinan itu tidak bisa karena faktor birokrasi pernikahan. Itu contoh kecil. Ada masalah yang dihadapi oleh orang Bahai misalnya yang juga kecil yang mulai tumbuh sekarang di Indonesia. Jadi in the long run Indonesia itu menurut saya akan makin plural, dan kalau mindset yang ditanamkan dalam masyarakat ini tidak benar, itu menurut saya kita akan melihat
kemungkinan ya, semoga tidak, tapi kemungkinan konflik-konflik horizontal itu makin banyak. Dan ini yang saya khawatir sebetulnya. Pertama-tama ini akan mengganggu hubungan sosial yang tidak sehat di masyarakat ya. Yang kedua ya tentu masalah ekonomi juga. Bagaimanapun saya sepakat dengan Pak Budiono yang mengatakan bahwa demokrasi itu bisa stabil dan bisa lasting dan bisa dijamin bertahan terus kalau memenuhi satu standar minimal per kapita. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa ya standarnya minimal 6.000. Begitu Anda melewati angka 6.000, you are on the safe ground. Seterusnya akan oke. Sebelum itu kemungkinan setback terjadi itu besar. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga penting. Anda bisa nggak setuju ini masalah statistik yang tentu mewakili kenyataan yang real. Tapi menurut saya bagaimanapun indeks seperti ini penting karena kita juga ingin memastikan bahwa Indonesia tidak mengalami setback dalam demokrasi, dan itu salah satu indikatornya adalah per kapita yang minimal 6.000 itu. Nah kalau kita mau mencapai ke sana tentu pertumbuhannya harus bagus. Nah, kalau kita menghadapi situasi sosial seperti ini kan kita akan terganggu terus, tidak bisa. Jadi ada dimensi ekonomi juga yang penting, karena dimensi ekonomi ini juga penting misalnya untuk mengatasi masalah sekarang ini menyangkut terorisme. Buat saya penting sekali. Kenapa orang-orang, anak-anak muda kita tidak banyak sih, beberapa saja, tapi beberapa dengan mudah direkrut menjadi pengantin istilahnya itu. Atau karena masalah ekonomi juga. Memang mereka bisa direkrut oleh kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan misalnya. Itu juga karena masalah ekonomi, masalah employment, pekerjaan. Ya. Jadi dimensi ekonomi ini juga harus kita lihat penting terhadap upaya membangun masyarakat yang damai dan itu bisa koeksistensi secara damai dengan yang berbeda. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau Anda tidak sepakat dengan perspektif yang saya ajukan, silakan saya dikritik, tapi jangan dikirimi bom. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya kami minta tanggapan pada perspektif dari kelompok minoritas di sini. Kelompok minoritas di Indonesia mayoritas di sini. Silakan. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa saya di sini berperan sebagai pamung rohani, dan saya tidak banyak bergulat soal situasi politik aktual Indonesia karena sejak 11 tahun saya pernah hidup di tanah air kita Indonesia, makanya, dan saya lebih banyak berurusan dengan teman-teman saya di gereja. Saya lebih jago berkhotbah daripada berbicara soal politik. Tetapi saya sangat senang bahwa hari ini saya bisa berada di sisi Pak Ulil yang namanya sudah sering saya dengar, yang tulisannya sudah banyak kali saya baca, tapi hari ini untuk pertama kali saya bertemu di tempat ini di negeri orang. Dan saya sangat senang bahwa Pak Ulil sudah memberikan suatu gambaran yang begitu aktual dan mendalam, yang mengajak kita semua untuk melihat kembali situasi atau masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya mau menggarisbawahi beberapa hal yang penting. Yang pertama, saya melihat bahwa negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Pancasila dan juga asas Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya keanekaragaman, kejamakan. Bagaimana kita melihat kejamakan tersebut? Kejamakan, keanekaragaman tersebut bisa dilihat sebagai suatu berkat. Suatu berkat bagi negara kita. Saya lihat bahwa bagaimana kita melihat dalam masyarakat Indonesia begitu banyak agama, membangun sekolah, membangun rumah sakit, melakukan aksi sosial, yang mana aksi tersebut mungkin tidak bisa diurus seluruhnya oleh negara. Ini adalah berkat kejamakan buat negara kita. Ada banyak sekolah Katolik yang dikunjungi oleh teman-teman kita dari Islam. Nah, juga saya dengar terakhir ada banyak juga di Universitas Islam yang mengundang teman-teman dari Kristen atau Katolik untuk sebagai dosen di sana. Ini adalah kejamakan yang mana kita akhirnya saling memberikan, saling membagikan. Dan jangan lupa bahwa kebinekaan itu juga merupakan suatu potensi konflik.
suatu yang memecahkan kita. Dan sayangnya bahwa aspek yang terakhir akhir-akhir ini justru sangat ditonjolkan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk kembali melihat negara kita. Sejauh mana kita melihat aspek kebinekaan tersebut? Apakah kita masih setia untuk melihatnya sebagai suatu berkat buat negara ini, ataukah kita masih lebih banyak berlari pada suatu yang konflik yang memecah-mecahkan kita? Saya kira hal ini sangat rentan bagi negara kita, karena saya membaca dan melihat sejarah negara Indonesia sebagai satu negara yang lahir dari kompromi. Negara satu Indonesia lahir pada waktu itu berdasarkan kompromi nasional antara kelompok sekular religius dan kelompok yang pro demokrasi. Dan kita lihat bahwa kesepakatan pada waktu itu, saya tidak tahu apa kesepakatan pada waktu itu dilakukan dalam satu yang tertulis. Saya kira tidak. Karena ini merupakan satu kesepakatan, maka kesepakatan itu dari masa ke masa harus dibaharui. Apakah kita masih setia pada kesepakatan tersebut? Saya angkat satu contoh aktual. Misalnya, belakangan ini di negara kita dilakukan hukum syariah. Saya pernah membaca satu sumber bahwa pada waktu itu salah satu alasan yang membuat saudara-saudari kita dari kelompok religius Islam yang memperjuangkan negara Islam gagal untuk menggolkan ide tersebut. Yang pertama, selain karena kita masih melihat musuh bersama, yaitu Belanda yang sedang mengancam kita untuk datang kembali. Yang kedua, karena pada waktu itu kelompok Islam religius masih sangat lemah secara politik. Mereka belum kuat secara politik. Oleh karena itu mungkin dalam masa ini, ketika kelompok Islam religius yang mau menjadikan negara kita sebagai negara Islam, mereka semakin kuat, mereka akan memperjuangkan hal tersebut. Mungkin saya membacanya dari konteks tersebut, karena saya melihat bahwa pada waktu itu juga agama Islam masih juga berurusan dengan hal yang bersifat sinkretis. Belum ada penafsiran yang modern dan maju tentang Al-Quran seperti yang ada pada zaman ini. Karena pendidikan kita pada waktu itu masih sangat sederhana dibandingkan dengan zaman sekarang. Oleh itu tidak heran bila di kalangan teman-teman kita yang Islam muncul kembali gagasan-gagasan yang mau menggolkan negara Islam seperti yang mereka kehendaki. Oleh karena itu saya melihat bahwa perlakuan syariah yang mulai diterapkan di negara ini, saya sebagai seorang dari minoritas, saya pertama-tama melihat satu kecemasan kaum minoritas, juga satu kecemasan nasional. Apakah syariah yang berlaku tidak menjadi ancaman untuk eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia? Saya menduga bahwa dalam tataran nasional perjuangan tersebut belum berhasil. Akan tetapi di daerah-daerah sudah diberlakukan hal itu. Jangan-jangan sedang berlaku suatu hukum yang orang katakan menyerang kota dari desa. Atau juga dalam bahasa Jermannya diberlakukan salami taktik. Artinya kita melakukan langkah-langkah yang kecil untuk mencapai suatu hal yang besar. Itu hal yang pertama. Hal yang berikut yang saya mau tunjukkan bahwa soal kebinekaan juga mengadakan kita untuk kembali mempertanyakan soal integritas nasional. Akhir-akhir ini kita hidup di Jerman, kita membaca mereka kembali mempersoalkan soal integrasi orang-orang asing yang ada di Eropa. Sekira hal ini belum begitu serius kita perdebatkan di tanah air kita. Kita melihat bahwa kebersamaan kita ini sebagai seorang dari Flores, dari Kalimantan, dari Timur, dari Jawa, hidup bersama satu hal yang lumrah, yang biasa. Dan jangan lupa bahwa konflik tetap ada, karena ada perbedaan tersebut. Karena perbedaan kelompok tersebut seringkali tidak diintegrasikan. Saya melihat peristiwa ketika kelompok minoritas Cina yang diserang di Jakarta. Salah satu alasan saya lihat bahwa saya melihat bahwa satu pelanggaran hak asasi manusia juga salah satu alasan bahwa di sana tidak terjadi integritas. Mereka tidak integrasi. Mereka hidup dalam suatu ghetto, satu kelompok terpisah. Dan ini menjadi bahaya untuk suatu, jika terjadi persoalan atau konflik, maka kelompok-kelompok yang hidup dalam ghetto dia akan menjadi sasaran serangan, menjadi sasaran bentuk kekerasan
alasan yang lahir dari ketidakpuasan tertentu. Apakah semangat integrasi perlu kita hidupkan di Indonesia, ataukah kita melihatnya seperti hal yang lumrah, yang biasa sehari-hari? Jangan lupa bahwa seringkali tadi sebelum kita mulai rapat, itu ada dalam diri kita. Saya bertemu dengan saudara saya dari KBRI ini, dan dia katakan bahwa, Pak dari mana? Saya dari Flores, dari Larantuka, Flores Timur. Oh, saya dari Arenara, itu pulau yang ada di tangga pulau saya. Itu kita satu kabupaten. Oh, saya langsung katakan ini orang saya. Jadi itu ada dalam diri kita bahwa kita melihatnya bahwa memang hal yang kecil. Dan kita sekaligus melihat bahwa ini aspek yang akhirnya membuat kelompok lain tidak masuk dalam kelompok saya. Kalau saya melihat bahwa ini orang saya, ini agama saya, maka Pak Udin tidak masuk dalam kelompok saya. Saya akhirnya dengan sendiri menutup diri saya. Itu hal yang kecil. Dalam banyak hal kita membuat sikap kita yang kita hanya menutup diri sendiri, tidak membuka terhadap kelompok lain. Dan jangan lupa bahwa jika sikap menutup diri tersebut menjadi hal yang biasa, menjadi kebiasaan, maka kita akhirnya lupa bahwa ada satu kelompok lain yang ada di luar kita. Atau kita lihat, membaca orang yang datang ke sana, datang ke tempat kita sebagai orang yang merupakan bagian dari saya. Oh, agama kamu apa? Kalau kamu Katolik, kamu adalah bagian dari saya. Kalau kamu Islam, kita langsung mulai ambil jarak. Oleh karena kita perlu melihat integrasi nasional yang bisa menggapai semua kelompok yang ada. Memang dalam banyak hal kita telah mencapai hal tersebut, tapi kita perlu menyadari bahwa hal itu perlu kita hidupkan, perlu kita sadarkan, kita membuka diri satu terhadap yang lain. Sedangkan aspek yang berikut yang disampaikan oleh Pak Uli tadi soal hubungan antara agama yang akhir-akhir ini semakin sedih. Saya juga merasa cemas bahwa kenapa akhir-akhir ini gereja selalu menjadi serangan. Saya tadi saya membawa satu data yang saya mau mengajak kita untuk melihat apakah benar. Saya melihat dari data yang saya peroleh tahun 45 sampai 54 di Indonesia tak ada satupun gereja yang dibakar atau dihancurkan. Tahun 55 sampai tahun 64 hanya ada 2 gereja. Sedangkan tahun 65 sampai tahun 75 ada 5 gereja. Tahun 75 sampai 85 ada 9 gereja. Tahun 85 sampai 94 ada 13 gereja. Tahun 1995 sampai tahun 2000 ada 84 gereja. Saya melihat ini bukan hal yang sangat sederhana, tapi saya melihat bahwa di sana ada suatu ketidakseriusan pemerintah atau negara ini untuk menangani persoalan tersebut. Kalau orang melihat bahwa hal itu suatu persoalan negara kita, mengapa setiap tahun terjadi dan tidak pernah diambil satu jalan keluar yang benar untuk menyelesaikan soal itu? Mungkin kita cenderung untuk menyelesaikan hal-hal yang besar, tapi jangan lupa bahwa ini merupakan suatu masalah nasional. Saya belum pernah mendengar bahwa masalah pembakaran gereja merupakan suatu masalah nasional. Kenapa tidak? Saya melihat bahwa pemerintah dalam hal ini sangat lemah, karena saya kembali kepada asas pasal 29 ayat 2 menyangkut kebebasan beragama yang ada di tanah air kita. Kita melihat bahwa kebebasan beragama ini ditinjau dari segi positif. Walaupun dalam dunia Eropa dan Amerika mereka melihat kebebasan beragama juga secara negatif. Kebebasan beragama artinya kebebasan itu tidak beragama. Sedangkan negara kita kebebasan beragama dilihat secara positif. Artinya orang harus memiliki satu agama, orang harus bebas menjalankan agamanya, orang juga bebas untuk membangun rumah ibadahnya. Beberapa tahun yang lalu ada satu kelompok Islam di Kalong, mereka mau membangun masjid, mereka diprotes oleh orang-orang tetangga. Dan ketika itu teman-teman dari Islam mereka tidak melawan, dan mereka katakan bahwa kenapa kalian protes? Akhirnya didatangkan orang dari pihak kota dan mereka menunjukkan bahwa mereka rajin mendirikan rumah ibadat dan mereka telah mendapat izin. Sekira hari ini saya pertanyakan di Indonesia, kenapa kita mempersulit orang membangun rumah ibadat
untuk menjalankan ibadatnya, karena dengan dia beribadat yang pasti bahwa dia tidak melakukan kejahatan. Kalau orang masuk ke gereja atau ke masjid atau juga ke candi dan mereka beribadat, dia pasti tidak mungkin melakukan kejahatan di sana. Kenapa kita takut? Kenapa kita cemas? Kenapa kita tidak mengizinkan mereka untuk melaksanakan haknya tersebut? Hal ini yang patut kita sayangkan karena kita seringkali mengadakan aturan kita yang keluar dari konstitusi, hukum dasar. Kalau pasal 29 ayat 2 menetapkan kebebasan beragama, mengapa aturan-aturan di bawahnya justru bertolak belakang dengan hal tersebut? Saya katakan tadi bahwa pengakuan akan kebebasan beragama juga kebebasan untuk beribadat dan mendirikan rumah ibadat. Akan tetapi dalam praktis selanjutnya, misalnya aturan yang terakhir dikatakan bahwa kalau orang mau mendirikan rumah ibadat, mereka harus sekurang-kurangnya ada 90 orang yang menandatangani surat permohonan, dan juga mereka harus mendapat isinan dari kelompok mayoritas yang ada di sekitarnya sekurang-kurang 60 orang. Saya kira kenapa kita tidak rela untuk memberikan izin kalau orang mau melihat, kenapa kita mempersulit hal tersebut? Padahal konstitusi mengaturnya. Dan kenapa undang-undang yang ada di bawahnya bertentangan dengan konstitusi? Padahal konstitusi menjadi landasan. Ini satu yang rancu menurut saya. Kenapa kita tidak pernah menghilangkan hukum yang rancu tersebut? Karena begitu banyak kerancuan yang ada dalam masyarakat kita, khususnya praktik hukum, yang akhirnya membuat masyarakat tidak tahu lagi. Kalau kita kembali lihat dalam situasi di Jerman, saya senang bahwa di sini kita kata mereka sangat bebas. Ternyata tidak. Mereka sangat setia mengatur seluruh hidup mereka. Mereka tahu kapan, umur berapa orang boleh merokok, orang boleh minum bir, umur berapa, kalau orang yang umurnya 16 dia pergi ke disko sampai jam sekian. Atau juga pada malam hari, pada waktu orang mengadakan pesta atau dia harus isi dengan tetangga. Kalau sudah di atas jam 10, dia harus mengingat itu saat yang tenang, tidak boleh mengganggu tetangga. Dan itu mereka hidup dalam negara yang sangat bebas. Mereka akhirnya karena mereka kebebasan hanya bisa diatur oleh suatu aturan bersama. Tanpa aturan bersama kita bisa hidup. Dan kelihatannya kita masih sangat jauh dari kebiasaan tradisi untuk mengatur hidup bersama dalam hal-hal yang kecil seperti itu. Kita seringkali berbicara soal hal yang besar, yang melalui korupsi dan sebagainya, tapi kita jarang untuk mengatur hal-hal yang sangat kecil dalam hidup kita sendiri. Ini merupakan basis sosial. Saya teringat di sini pernah saya berjalan di jalan, saya melihat satu orang ibu dengan anaknya yang masih kecil. Mereka sampai di lampu merah dan mereka berdiri. Anak ini tuh mau menyeberang jalan. Ibunya katakan, tidak, kita harus berdiri. Nah, kenapa kita berdiri? Lampu merah. Kalau hijau baru kita boleh berjalan. Saya kira kita perlu menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidup kita sehari-hari. Dan juga dalam kejamakan, keragaman. Kita tidak pernah boleh hanya percaya pada kedewasan atau kesadaran setiap orang. Kita harus mengatur. Tanpa satu pengatur yang jelas, maka hidup bersama kita akan amburadul, akan berantakan. Kita harus sadar bahwa setiap orang adalah egois. Dia pasti selalu mementingkan dirinya, mementingkan kelompoknya sendiri. Kalau ia berhadapan dengan kepentingan kelompok yang lain. Untuk menghilangkan sifat egois tersebut, maka ia harus diatur. Karena dapat diatur, maka dia akan hidup berdasarkan apa yang dia mau. Saya kira tanggapan singkat saya hari ini banyak bersifat kritik, tapi saya kira bahwa hal tersebut lahir dari kecintaan saya yang luar biasa terhadap negara Indonesia, dan saya tidak mau bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia hilang. Saya mau tetap hidup sebagai orang Indonesia. Saya bangga sebagai orang Indonesia, dan kebanggaan saya, kecintaan saya sebagai orang Indonesia terhadap negara saya juga ditunjukkan dengan kritik dan juga koreksi, memberikan masukan yang perlu untuk negara ini. Saya menutupnya dengan mengutip Romo Mangunwijaya, dia katakan bahwa right or wrong is my country bukanlah suatu pernyataan yang
sikap yang konsekuen. Dikatakan bahwa right or wrong is right or wrong. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Ulil dan Romo, dan pada saat sekarang kita masuk pada